Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini dengan saya Isnan Rosyid dengan 3 digit Intra 38. Kali ini kita membahas lagi tentang praktikum dasar sistem kontrol. Dan dengan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengenalan. Nah, sekarang kita akan mengenal lagi. Namun kali ini kita mengenal tentang MATLAB dan Simulink untuk permodelan. Di mana yang pertama, di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih itu Simulink dan apa itu MATLAB. Pertama kita ke MATLAB terlebih dahulu. Apa sih itu MATLAB? MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratory. Ini adalah sebuah bahasa pemrograman ataupun dan sekaligus software yang dikhususkan untuk komputasi numerik, analisis data, visualisasi, permodelan, dan simulasi sistem. Nah, MATLAB itu seperti itu. Dan selanjutnya, Simulink. Simulink ini adalah add-on atau tambahan dari MATLAB yang digunakan untuk pemodelan berbasis blok, simulasi sistem dinamis, desain dan analisis sistem secara interaktif. Nah, jadi kalau MATLAB ini lebih ke kode atau program, dan sedangkan Simulink ini lebih ke grafis. Nah, untuk kali ini kita akan lebih memperdalam di Simulinknya, dan di mana Simulink ini termasuk dari aplikasi MATLAB sendiri. Jadi di dalam aplikasi MATLAB ini dia nanti akan ada Simulinknya. Oke, selanjutnya, nah sini kita akan mempelajari tentang konsep modeling dan simulasi. Simulasi. Nah, modeling sendiri ini adalah proses mewakili sistem nyata ke dalam bentuk matematis, logika, ataupun blok diagram. Nah, tujuannya ini ialah agar sistem nyata yang rumit bisa dipahami, dipelajari, maupun dianalisis. Nah, selanjutnya, bentuk model apa aja sih yang bisa di ini? Nah, bentuk model bisa serupa. Yang pertama ada persamaan diferensial. Misalnya nih, ada hukum Newton ataupun hukum Kirchhoff. Selanjutnya ada fungsi transfer ataupun ruang status. Yang ketiga ada blok diagram di Simulink. Nah, tuh modeling itu adalah hal yang seperti ini, proses mewakili yang sudah tadi kita bahas. Nah, selanjutnya ada simulation. Simulation ini adalah proses menjalankan model untuk melihat bagaimana sistem tersebut dapat bereaksi terhadap input tertentu. Nah, tujuannya ini adalah memprediksi perilaku sistem tanpa harus membangun sistem fisik. Nah, jadi kita tidak perlu membangun dulu nih sistem fisiknya. Jadi kita cuma simulasi di dalam software maupun dalam laptop ataupun PC. Nah, yang kedua, selanjutnya adalah dilakukan di komputer menggunakan metode numerik dan software. Nah, sudah seperti tadi yang saya bilang, itu dia digunakan di komputer menggunakan metode numerik ataupun software ya. Oke, selanjutnya, nah, gimana sih cara menggunakan Simulink? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja tanpa memberikan gambar. Nah, setelah ini mungkin saya akan memberikan tutorial sedikit mengenai penggunaan Simulink dan beberapa fungsi yang penting. Nah, di sini di PPT ini saya akan menjelaskan sedikit saja. Nah, kalau menggunakan Simulink itu, Simulink ini termasuk dalam tools yang ada di MATLAB. Nah, jadi kita harus membuka dulu nih di muka Simulink di library browser. Nah, lalu kita buat model baru. Selanjutnya nantinya akan ada pilihan. Lalu kita akan memilih yang ingin kita tambahkan dalam Simulink. Lalu kita drop sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya kita harus menghubungkan blok pada pakai garis sinyal. Nah, jadi nantinya akan dihubungkan satu sama lain. Nah, jika sudah terhubung, baru kita bisa menjalankan simulasi. Nah, ini singkat saja, mungkin tidak ada gambar atau apa. Nanti kita lanjut ke aplikasinya saja. Oke. Nah, di sini banyak sekali blok-blok dasar yang ada di Simulink. Yang pertama ada source block. Source block ini dia memberikan sinyal tangga 0 ke 1 pada waktu tertentu.
Terus untuk gelombangnya sendiri ialah sinusoidal, nilainya itu konstan atau nilai tetap. Terus sinyalnya ini adalah naik linear. Terus untuk nomornya adalah sinyal acak, dan source block ini digunakan untuk memberi masukan ke model. Nah, seperti uji respon pada sistem. Kayak yang kedua ada science block. Science block ini menampilkan atau menyimpan output pada sistem. Contohnya ada scope, display, dan to workspace, XY graph. Nah, ini adalah tools-tools yang nantinya ada di Simulink dari sync block ini. Selanjutnya yang ketiga ada Math Library. Nah, Math Library ini ialah dia berguna untuk melakukan operasi matematika. Jadi jika kita nih ingin membuat fungsi matematika, kita menggunakannya Math Library. Nah, dia adalah gain, sum, terus ada product, integrator, trigonometry. Nah, jadi ini semuanya adalah contoh-contoh yang dapat dilakukan oleh Math Library. Selanjutnya ada matrix. Nah, ini dia adalah operasi vektor atau matriks. Nah, jadi di sini ada matrix multiply, reshape, concatenate. Nah, ini digunakan untuk sistem MIMO, yaitu multi input, multi output. Oke, selanjutnya di sini ada user defined function. Dan fungsinya sendiri itu memungkinkan pengguna membuat blok sesuai kebutuhan. Contohnya, Matlet function block. Ini dia fungsinya memanggil script atau fungsi MATLAB eksternal. Terus untuk logika atau algoritma yang tidak ada di library bawaan. Oke, yang keenam ada lookup table. Nah, ini fungsinya untuk menghasilkan output berdasarkan data tabel. Contohnya seperti hubungan nonlinear antara input output dari data eksperimen. Nah, digunakan saat sistem sulit dimodelkan dengan persamaan matematis. Oke, selanjutnya. Nah, sini masih ada beberapa lagi. Ketujuh ada max, demax, and bus. Nah, max sendiri itu adalah menggabungkan banyak sinyal jadi satu vektor. Demax sendiri ialah memisahkan vektor sinyal jadi sinyal individual. Dan yang ketiga ada bus. Bus itu adalah menggabungkan banyak sinyal berbeda tipe ke dalam satu saluran. Nah, dia akan membantu mengatur sinyal agar model lebih rapi. Terus yang kedelapan ada selektor dan switch. Nah, selektor ini fungsinya adalah memilih elemen tertentu dari sinyal, vektor atau matriks. Dan switch ini memilih sinyal input berdasarkan kondisi if else. Nah, digunakan untuk sistem dengan percabangan logika. Nah, jadi ini berbeda ya antara selektor dan switch. Dan selektor ini memilih elemen tertentu dari sinyal vektor atau matriks, sedangkan switch ini memilih sinyal input berdasarkan kondisi. Itu adalah perbedaannya. Selanjutnya di sini ada logic operation. Nah, fungsinya adalah operasi logika biner. Nah, contohnya ada AND, OR, NOT, SOR. Nah, itu ada sepertinya udah banyak yang mengenal tentang gerbang logika ini. Nah, dia digunakan untuk pengendalian logika dan sistem digital. Nah, jika Anda ingin menggunakan gerbang logika, gunakanlah logic operation. Yang ke-10 ada subsystem. Nah, fungsinya ini mengelompokkan beberapa blok menjadi satu unit. Nah, ada beberapa nih, ada atomic subsystem, yaitu dia mengelompokkan blok yang dianggap satu unit. Terus ada enable atau trigger subsystem. Nah, dia ini hanya aktif saat kondisi tertentu, berbeda. Kalau atomic ini, dia akan aktif jika blok yang dianggap satu unit, sedangkan enable atau trigger subsystem hanya aktif saat kondisi tertentu. Nah, hal ini membuat model lebih modular, mudah dibaca dan rapi. Terus yang ke-11 ada using mfiles. Nah, fungsinya itu adalah menyisipkan script atau fungsi MATLAB ke dalam Simulink. Nah, nantinya using mfiles ini bisa dipanggil lewat MATLAB function block.
di mana bisa digunakan untuk memberikan parameter kompleks juga. Misalnya nih, nilai konstanta dari script, integrasi antara kode MATLAB dan mode Simulink. Selanjutnya nih, ada dasar sistem dinamis. Nah, di mana di sini ada dua. Yang pertama ada Laplace transformation and transfer function. Nah, fungsinya dia adalah digunakan untuk mengubah persamaan diferensial ke dalam bentuk domain S. Contohnya nih, ada ini apa namanya setelah di Laplace dan fungsi transfer. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya yang kedua ada permodelan sistem. Nah, yang pertama ada mekanik. Mekanik ini adalah massa pegas redam. Massa pegas redam. Spring, mass, and damper system. Selanjutnya yang kedua ada elektrik. Rangkaian. Yang kedua ada elektrik yaitu rangkaian RLC. Resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, yang ketiga ada hidrolik, yaitu aliran cairan dalam pipa, pompa, dan katup. Nah, semua ini bisa dimodelkan ke persamaan diferensial lalu difungsikan ke transfer function. Oke, selanjutnya. Nah, ini nih saatnya kita ke simulasinya. Oke, kita udah di aplikasinya yaitu MATLAB. Saya menggunakan versi 2023. Seperti tadi yang udah saya jelasin tentang gimana sih cara buat ngetes Simulink itu ada dua. Nih bisa aja dari sini di tulisan Simulink ini ataupun di yang file ini dan di sini Simulink model. Nah, dikarenakan saya sudah membuka dan untuk mempersingkat waktu juga, jadi saya sudah membukanya di sini. Jadi kita buka library-nya. Nah, ini juga perlu waktu. Jadi untuk pertama kali kita akan membahas tentang Simulink kalian atas sini. Nah, di sini ada banyak sekali fungsi yang akan digunakan. Nah, saya akan menjelaskannya mungkin tidak semua, terutama yang sing. Nah, sing ini untuk output yang benar-benar output. Nah, di sini saya paling hanya menggunakan dua, yaitu display dan scope. Nah, untuk pertama mungkin saya hmm, kita akan mencari yang sinus terlebih dahulu. Nah, di source ini, di source ini kita akan menggunakan, nah ini yang sinus, ini sinus. Sebentar. Sinus, terus juga mungkin kita menggunakan ini untuk sequence. Di situ kita juga menggunakan pulse generator. Untuk reference, untuk itu kita menggunakan shape signal. Di situ bonding multiplier voice. Terus dikarenakan kita menggunakan sinyal, kita akan menggunakan scope. Scope ini untuk menampilkannya, sedangkan display ini dia akan menampilkan angka. Jadi kita menggunakan scope, masukkan scope ritme sesuai dengan ritmenya.
Nah, di sini dia akan menghasilkan nilai satu dikarenakan kita tidak memberikan nilai apapun di sini. Nah, di sini juga amplitude tipe satu. Di sini juga menghasilkan wave yang sama seperti yang di gambar. Di sini juga sama, juga akan naik ke atas. Ini yang akan sesuai juga sama sinusoidal juga. Terus yang ini dia akan membuat nah seperti blok kayak gini. Selanjutnya kita bisa menambahkan nilai tanpa mengubah di yang atas ini, yaitu kita akan menggunakan nah di sini dia sudah sinusnya memiliki nilai peak sesuai dengan tadi di sini sudah bisa dulu. Sini masuk dalam source atau nilai buat masukan, dan yang untuk kita menggunakan scope ini dia adalah sebagai sink. Sink itu adalah outputnya. Nah, kita menggunakan untuk tahun ini pertama kita menggunakan scope terlebih dahulu. Nanti kita akan menggunakan
namanya display yang ini. Oke. Nah, kembali ke sebelah sini. Simulin dulu, dulu. Kita akan ke Mac Application terlebih dulu. Setelah Mac Application, di sini ada Add, di sini ada Google. Kita bawah lagi, terus habis itu ini dan next, terus ini selesai. Sini, search. Sekarang untuk outputnya, sini. Kali ini kita menggunakan display. Display dikatakan nanti akan berupa angka. Hasilkan nilai 5. Di sini kita kalian satu dikali satu satu. Ini juga bisa kita ubah menjadi kalau yang bintang ini yang di depan ke kalian bagi dulu. Oke. Jadi ya, sini kita ubah nilainya menjadi 8. Terus di sini kita ubah menjadi 2. Ya. Dan kita 1, 3, 5, 29.
11, 3, 4, 5, 6. Kita akan menambahkan ini, apply. Oke, nah, nah, terus di sini kita juga akan tambahkan nilai yang random saja. Di sini kita akan, nah di sini sudah 9, apply. Oke, terus yang ini kita ubah menjadi 5 saja. Itu kita sudah. Sebenarnya tidak akan run. Kita lihat apa yang akan terjadi bila di sini adalah ini 3 tadi tambah 2 menjadi 5. Nah, ini ternyata dia perhitungan itu bukan dibagi, tapi 1/, nah ini adalah nilai 8. Jadi 1 dibagi 8, nah 2 ini jadi. Jadi kita ubah lagi, mungkin menjadi bintang saya di mana ini? Bagian jadi kan taruh 1/, jadinya 1,25, sedangkan ini dia nilai yang atasnya itu menjadi 2, yang ini jadi 8, jadinya 2/8, terus kemudian 0,25 sama aja. Kalau misalnya ini kita balik juga, ternyata dia harus, kalau misalnya seperti ini bintang terus sama per, dia akan menjadi pembagi, sedangkan kalau tadi dia akan menjadi nilai pecahan. Ini jadi 8 akan dibagi 2 hasilnya 4. Oke, selanjutnya di sini ada max. Nah, di angka ini angka random yang tadi buat, dia akan memfilter dan menghasilkan output yaitu 11. Nah, 11 kenapa 11? Dikarenakan kita di sini memilih max. Jadi nilai yang paling besar dari eh, perkumpulan nilai ini. Nah, selanjutnya di sini dia ada min. Nah, min ini kebalikannya dari tadi dari max itu. Nah, min ini dia akan menghasilkan output yaitu nilai yang terkecil. Oke, selanjutnya kita ada 9. Nah, ini adalah operasi pengurangan. Jadi 9 dikurangin 5, hasilnya adalah 4. Nah, ini adalah operasi perkalian, yaitu 5 dikali 2 sama dengan 10. Oke, kita save lagi. Save as. Diinfokan tadi lagi. Kita save.
Oke, kita bikin baru lagi, biar model aja, supaya kita di Ctrl N. Oke, untuk selanjutnya kita akan kita akan menggunakan dulu simulink, kemudian box, terus kita temukan constant gain, itu dulu di sini, space 1, 2, 3, 4, 5. Oh maaf, ini masih termasuk dalam operasi perhitungan yang tadi. Jadi kita hapus saja, kita pindah ke dia menunjukkan berupa berdasarkan posisinya. Ini pertama jadi 1 dikalikan 4, 2 dikalikan 4, 3 dikalikan 6, dan 4 dikalikan 8. Dan ini adalah output hasilnya. Kita cek terlebih dahulu. Oke. Dan lanjut ke operasi selanjutnya. Itu di sini saya akan menggunakan offset ini. Tadi kita akan menggunakan input berupa konstan, itu saja. Selanjutnya kita akan display. Dikatakan dia nantinya akan menghasilkan nilai berbentuk angka, bukan berbentuk lembah. Fungsinya sendiri dari inheritance function ini, dia akan memanggil nilai yang tidak didefinisikan, seperti yang pertama ada sin u, sin, akan dia akan menghasilkan nilai dari 1, sin 1 adalah 0,8415. Oke, selanjutnya kita akan display
sampai dengan 5. Nah, kita bisa mengubah nilainya dari sini. Kalau misalkan mengubah menjadi 2, ini jadi kenapa dia menghasilkan 0,7? Di tabel ini dia memiliki nilai nilai satu itu sama dengan 0,76. Jadi otomatis dia akan menghasilkan ini. Apabila ini kita ubah menjadi dia akan, nah, kita juga ada bahas selektor dan bahas kreator. Itu menunjukkan yang sinusoidal. Sinusoidal sendiri dia di sebelumnya kita akan menggunakan di kali ini kita akan menggunakan skop karena nantinya dia akan menghasilkan gelombang yang menggunakan dua itu akan bisa lagi untuk dimaksnya ini kita menggunakan source-nya kita menggunakan yaitu sinusoidal saja ini sinusoidal wave, terus kita juga akan menambahkan yaitu G dalam ya.
sini itu adalah satu. Selanjutnya gelombang kedua dia akan masuk ke dalam gain ini dan menjadi nilainya menjadi 4. Nah, di sini memiliki nilai fix yaitu jadi dia akan menjadi satu dalam scope menu. Dia akan menampilkan dalam satu data. Itulah fungsi dari max. Mux ya tulisannya, bukan max. Nah, selanjutnya kita akan melihat fungsi dari Gmax ini. Nah, terus itu fungsi Gmax. Nah, Gmax ini dia adalah keluarannya menjadi dua, jadi kita akan bikin dua. Nah, kita tarik garis ke bawah. Nah, dari mana sih inputnya? Nah, inputnya ini kita akan menggunakan dari sini. Kanan. Terus sih bedanya kalau Demax atau Max yang sama Demax ini ada satu nilai, tapi kemana sih nilai satunya? Satunya dia ada di sini. Ini yang satu dan yang satu. Jadi fungsi di Max ini ya memisahkan dua output yang tadi ada di ini. Apa kalau Max tadi kan langsung menjadi satu kan. Dan misalkan inputnya dua, tapi ingin jadiin gelombang dalam satu data, satu scope ini, tampilkan secara bersamaan, dia menggunakan max. Sedangkan untuk di max ini dia akan memecah dua gelombang tersebut. Terus lagi, oke, kita terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas tentang bus selector dan bus creator. Apa sih ini? Nah, saya juga kurang paham perbedaan antara bus selector dan bus creator ini. Nantinya tetap dia menggunakan satu gelombang sinusoidal. Saja kita buat dengan input yang sama dengan bus mak dan dimak yang tadi. Jadi untuk pertama kita akan menggunakan ini bus creator terlebih dahulu. Bus creator. Bus yang atas ini akan isi ke sini yang didapat gelombang sinusoidal. Sedangkan satu lagi dia akan saya tarik ke gelombang atau hasil yang sudah ada gainnya. Ini selanjutnya ini kita bikin bus selector. Terus kita akan menampilkan menggunakan scope lagi. Tarik. Ini kita membutuhkan dua. Saya akan memiliki dua. Di sini bedanya tadi kalau max dan max itu tidak ada tulisan sama sekali di sini sinyalnya. Sedangkan bus creator dan bus selector ada. Dia memiliki sini satu. Ini dia adalah sinyal kedua, sinyal satu dia masih sinyal yang bisa lagi. Saya
Di sini akan membahas tentang manual switch. Manual switch sendiri dia ada di simbolin dulu. Nah, kita simbolikin. Di sini dia ada manual switch. Apa sih manual switch? Kita 10 ke konstan dulu nilainya. Kita simpan dulu nilai. Ada yang memiliki dua input. Masukkan. Jadi berapa nilai? Misalnya 1, 4, 5, 2. Nah, oke. Sudah cukup. Pas. Sini. Nah, dikarenakan ini inputnya adalah angka, kita menggunakan eh, sims atau outputnya ini adalah menggunakan display. Kenapa display? Karena display bisa menampilkan nilai berbentuk angka. Misalnya 14145 switch-nya ini dia mengatur yang atas. Kenapa yang bawah nggak ada? Nah, bawah nggak ada ini dikarenakan switch yang ini dia hanya menampilkan output yang sesuai dengan switch-nya ini berarah kemana. Jangan kita, kalau misalnya kita berubah, kita harus double klik. Ini belum berubah ya, karena harus di-render dulu. Jadi hasilnya akan berubah. Oke. Dia juga bisa menggunakan gelombang sinusoidal. Kita menggunakan script aja. Scope. Terus kita tadi untuk set aja. Hasilkan switch-nya ke bawah ke gelombang sinus dan kemudian dia otomatis menjadi sinus. Kalau misalnya kita double klik, harusnya kita dia kita dengan satuan.
Sendiri dia, sedangkan untuk not itu adalah kebalikannya, bukan itu masukkan ininya no. Ini tadi untuk or juga sama, itu satu dan satu. Coba kalau misalnya kita ubah ini menjadi nilai ini sekarang, or nilai dia nol kan. Apabila nilainya berbeda, dia akan menghasilkan nilai nol. Apabila memiliki nilai sama-sama satu, dia akan menghasilkan satu juga. Apabila dia memiliki nilai nol. Sedangkan kalau misalnya ini adalah or, jika salah satu angka saja menjadi satu, dia akan tetap satu. Kalau misalnya sama-sama nol, baru akan menghasilkan output. Ya, untuk ini biar ini semua menjadikan satu blok, itu tinggal satu blok saja. Ini kita klik tiga ini, kita pilih create subsystem. Nah, dia jadi ringkas kan. Nah, di sini jadi create subsystem juga. Ini kita blok juga bisa, semuanya ini tiga-tiganya blok, kita create subsystem juga. Ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau melihat rangkaiannya, kita klik saja, tuh dia akan masuk ke dalam subsystemnya. Oke, kita set aja. Subsistem ini dia akan mengefisiensikan tentang tempatnya nih yang sangat terbatas dari simulink ini. Jadinya subsistem ini sangat berguna untuk mengelompokkan berdasarkan mungkin dia memiliki perbedaan dalam operasi ya, atau matematika ataupun sinyal ataupun dan lainnya yang sudah tadi kita bahas. Oke, selanjutnya kita akan selanjutnya kita akan menggunakan baru ini. Di sini kita akan menggunakan sama seperti tadi sambung gelombang G. Sini display yang bawah saya akan dia nilai source ini yaitu gelombang sinusoid. Nah, jadi kok ini sama itu inputnya kita akan buat kan ini kan gunakan sini. Kita akan membuat X sama dengan kan 5, terus
Ini kita tidak menuliskan di sini, menuliskan di newspaper saja. Di sini kita akan menulis X sama dengan 5 plus Y 9 Y 9 seperti itu. Tersebut kita masukkan tuh di sini, misalnya dia akan otomatis masuk nilai 9. Terus di sini kita kasih X dulu tanpa mau dia jadi tadi ini dia tujuannya itu Z-nya ini sendiri memiliki nilai 9 dan X ini dia memiliki nilai 5. Nah, kenapa dia di sini? Dikarenakan di antara 4 dan 6 dia memiliki tengah-tengah yaitu adalah 5. Oke, sudah. Yaitu mungkin eh, saja sih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.